Innaka akhana marjan. Harus seorang dengan sakaratul maut. Dalam keadaan dia ini punya maktabah. Ini maktabah ini. Maktabah yang berisikan kitab-kitab din. Kitab-kitab masalah agama yang bagus. Kemudian dia menulis wasiat, kalau saya mati nanti, maktabah ini untuk marjan. Kan begitu. Wahadal musi, orang yang berwasiat ini, syekh minal masyayikh. Paham? Apakah diperbolehkan bagi marjan untuk meriwayatkan karya-karya syekh tadi? Ini gak marjan? Boleh. Pas, jangan tambah syarat. Hakata secara mutlak. Aba Ayyub. Aina. Anda. Secara mutlak. Boleh secara mutlak. Abu Zakiyah. Boleh secara mutlak. Abu Labibah. Secara mutlak. Anda. Boleh secara mutlak. Hah? Pilih jasa. Bas. Bas. Abu Farhan. Anda. Malu-malu doa. Allah musta'an. Sundi. Apa kaitnya? Dengan ijazah, bas. Khair. Naga Khalid. Hah? Enggak ada perlunya munawala, sudah kena maka baik pindah dari syekh tadi ketemunya marjan. Bas ijazah, bas semata-mata ijazah, ada lagi yang lain. Naga Hamdalah. Hah? Zaid. Boleh, syekh ma'ruf. Bas gitu aja, boleh secara mutlak. Bas ijazah, nggak ada lagi yang lain. Kurang nggak dengar saya? Agar lah ya, wasiatnya. Diyakini bahwasannya itu wasiat yang ditulis oleh syekh tadi bi khatih, atau dengan tulisan dia, atau dengan tulisan orang yang dia percaya dan ada keterangan dari dia. Syarat yang berikutnya ialah tidak boleh lebih dari sepertiga ya akhi. Kalau ngasih wasiat maktabah dia kepada marjan ternyata dihitung dari semua hartanya 2/3 harta bendanya, wasiatun batilah. Wasiat yang batil itu. Nah, absolut harus sepertiga saja. Allah ibarat. Masya Allah. Innaka akanul hasan. Kalau ternyata dia mewasiatkan maktabah tadi untuk marjan, dihitung ternyata 2/3, dikatakan batil atau bagaimana sikap kita? Nah, wallahu a'lam. Innaka akanul adl. Yani kita serahkan sulus sepertiganya, selebihnya dikembalikan kepada warasah, ahli warisnya. Nah, sehingga yang melebihi sepertiga itu dikembalikan. Sepertiga saja yang diserahkan kepada al-musalah yang diberi wasiat tadi. Naam. Allahul musta'an. Zakara ya ikhwan. Naga akan Abu Usama. Para ya akhi.
Loh, nyerah. Jangan nyerah dulu. Hah? Lah, harus bisa. Halik. Ada orang mati meninggalkan satu orang putri, bintun. Kemudian bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu ibnin, dan meninggalkan ukhtul ab, saudari seayah. Bagaimana cara pembagian warisan yang seperti ini ya akhana Abu Usama? Gampang ya, ngurus satu yang gampang. Anak Abu Usama dibagi warisannya nih. Mereka segera minta dibagi warisan. Ben dapat separuh. Ben sepertiga ya Pak. Masya Allah. Terus ukhtul ab. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Dalam sejarah faraid, bintu ibn dapat sepertiga. Luar biasa itu. Abu Hamzah. Mudah-mudahan masih ingat Abu Hamzah ini. Anak akan Abu Hamzah. Bintun setengah. Yang mana? Bintu ibn. Cucunya ini Asabah bintu ibnin. Enggak dapat. Ukhtul ab, saudari saya. Enggak dapat juga. Gugur semua dengan bintun, dengan putri tunggal. Awal ta'an, lupa dia. Ada Afif. Yang lagi akan Afif. Masih ingat insyaallah dia. Bintun separuh. Terus bintu ibn mahjubah, gugur dia. Terus ukhtul ab seperdua. Allahu akbar. Nah, dalam perhelatan faraid baru kali saya mendengar bintu ibn gugur dengan bintun. Allahu akbar ya akan Afif. Hati yang jagoan faraid. Yang sempat ikut kemarin. Ada Abu Ubaidah. Ini akan Abu Ubaidah. Allah musta'an. Ini ilmu zen ini ya kawan. Lebih zen daripada ilmu akuntansi. Gimana Abu Ubaidah? Lupa dia. Tidak kecantol sedikit pun ini. Allah musta'an. Abdullah. Ya hayyakallah Abdullah. Ya apa? Tolong dibagikan ini. Warisan mereka ini. Ada orang mati meninggalkan putri satu. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu ibn satu. Saudari seayah satu. Gimana cara baginya ini ya Abdullah? Anak perempuan dapat separuh. Terus ukhtul ab, saudari saya gugur. Masya Allah. Terus bintu ibn Asabah. Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ada faraid dari Bengkulu ya ikhwan. Iya ini. Insya Allah Abu Zakiyah tersenyum ini. Tahu jawabannya dia insya Allah. Abu Zakiyah. Allah musta'an. Oh, pikir. Alhamdulillah. Ini gampang, contoh yang paling gampang yang saya sebutkan sekarang ini. Apa kaiso? Alhamdulillah. Bintun dapat separuh. Terus bintu ibn sepertiga. Terus ukhtul ab mahjub. Allahu akbar. Tuh, dalam perhelatan faraid baru dengar kali ini saya. Bintu ibn dapat sepertiga itu. Allah musta'an. Iya. Nega Khalid.
Bintun seperdua. Bintu ibn mahjub, hapus dia, gugur dia, nangis. Terus pernah waktu liab. Masya Allah. Khalas. Allah musta'an. Dia lebih menyenangi saudari seayah daripada cucunya. Allah musta'an, Allah musta'an. Ya apa kira? Hada Abu Amr Sidawi. Indaka akhana Abu Amr. Ya Allah Amr. Diajari orang Sidayu biar ngerti faraid, ngerti warisan. Ya Allah Amr. Bintu ibn ukhtu li ab. Had. Bintun dan ukhtu li ab asabah. Terus bintu ibn. Rujuk dia. Qol jadid bagaimana? Allah musta'an Abu Amr. Hada Abu Labibah. Masya Allah dia. Dulu paling semangat urusan begitu kan dia. Luar biasa dia. Abu Labibah. Cobaan. Iya Abu Labibah. Ayo, pintu setengah. Terus. Mahjub. Nangis dia ya. Gugur. Terus. Waktu liab. Waktu liabnya dilupakan sama dia. Allah Ta'ala. Iya, gila nih kafe. Zaid. Nyerah dari awal dia. Tak cari dulu yang sisa. Mana? Sisa hadis. Iya nih sih. Itu. Allah Ta'ala. Indah, tafadhal. Bintun separuh. Bintu ibn. Bintu ibn dapat per-6. Menyempurnakan bilangan 2/3. Terus. Ukhtul ab asabah. Allah ya ikhwan. Allah wasawab. Hadis. Yang hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang datang kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Bertanya tentang masalah ini. Bintun bintu ibn ukhtul ab. Dia mengatakan bintun nis wa bintu ibn mahjubah gugur wa ukhtul ab asabah. Kamu tanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud saudara. Datang orang ini kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengatakan menukilkan jawabannya Abu Musa al-Ash'ari. Apa kata Ibn Mas'ud? Laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau kayak gini jawabannya, sesat saya ini. Dan tidak akan termasuk golongan orang yang mendapatkan hidayah. La aqdiyanna fiha fi qada'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh aku akan memutuskannya dengan qada'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lil bintin nus wal bintil ibn as-sulus takmil sulusain wal ukh asabah. Bintun putri tunggal dapat separuh, bintu ibn cucu perempuan dari anak laki-laki dapat per-6 melengkapi bilangan 2/3, sisanya untuk ukhtul ab saudari seayah. Hingga ukhtul ab sesungguhnya mendapatkan sepertiganya. Allah musta'an. Iya lali masalah warisan ini. Harta panas, harus panas juga ingatannya. Ayo, dimurjaah dulu ya. Nanti saya tanyakan lagi masalah faraid. Abshiru wala'ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini.
menunjukkan kepada kita jawazul mukatabah. Diperbolehkan yang namanya mukatabah, periwayatan dengan sistem menulis mukatabah. Juga menunjukkan jawazul munawalah. Diperbolehkan sistem periwayatan dalam bentuk munawalah, serah terima riwayat. Ini semuanya dari riwayat ini. Dari kalimat ba'atsa fi kitabihi rajula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dengan kitabnya. Nah, ya Pak. Kitab itu mukatabah, kemudian ba'atsa rajulan berserahkan kepada Azimul Bahrain, itu namanya munawalah. Nah, mudah-mudahan insyaallah riwayat yang berikutnya tentang masalah ini. Hadis ini pula ya khana fitina azakumullah menunjukkan kepada kita jawaz ittikhadzur rasul. Diperbolehkan menunjuk seorang kurir. Diperbolehkan menunjuk atau mengangkat seorang kurir, utusan untuk kepentingan-kepentingan dia. Baik berkaitan dengan negara, kurir negara, atau kurir masing-masing orang. Diperbolehkan. Paham ya? Kan kita punya hajat, punya keperluan kepada seorang. Kita mengutus seorang utusan, namanya kurir. Coba kamu ke sana, sampaikan hajat ini kepada dia. Ada ya juz, diperbolehkan. Di sini pula ya khana fitina azakumullah menunjukkan kepada kita dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa. Dakwah seruan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa melalui risalah, melalui surat. Naam, sehingga dakwah ini khanawitina azakumullah tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat bawah, tidak diperuntukkan untuk rakyat jelata, tetapi dakwah Islam, dakwah nabawiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus disampaikan kepada semua pihak, pemerintahannya, penguasanya, atau rakyat jelatannya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengirim surat kepada para raja yang berkuasa ketika itu, menyuruh mereka untuk masuk Islam. Tamam, dikirimi Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, Najasyi, Raja Habasyah, Muqawqis, Raja Iskandariyah, tamam, dan yang semisalnya itu dikirim mereka semua oleh Rasulullah SAW merisalah beliau yang isinya ialah seruan dakwah untuk masuk Islam. Hakala ya ikhwan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini yang terus kita upayakan ikhwan fillah azakumullah. Memberikan masukan-masukan, seruan-seruan kepada pemerintahan kita. Walaupun sekedar lewat surat atau lewat kitab atau lewat sebuah makalah atau yang semisalnya, supaya mereka memahami bagaimana dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana dakwah salafiyah, bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwah Islam yang murni, yang sesungguhnya, bebas dari jeratan organisasi, bebas dari jeratan partai, bebas dari jeratan yang lain-lainnya. Tamam? Dakwah yang hurriyah, yang bebas dari itu semuanya, menyampaikan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ta'ala telah kita sampaikan kepada mereka dari mulai lurahnya,
kemudian instalasi pemerintahan aparatnya, sampai Pak Camatnya. Alhamdulillah ta'ala telah kita sampaikan 2 makalah yang berkaitan tentang masalah waktu salat abadi sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka semua memahami bagaimana sungguhnya waktu-waktu salat yang syar'i sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga makalah tentang masalah waktu berbuka dan waktu sahur sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka faham kapan waktunya sahur, kapan berakhirnya waktu sahur, kapan waktunya mengumandangkan azan subuh, kapan waktunya berbuka puasa, dan kapan pula mereka mengumandangkan azan maghribnya. Di situ kita sampaikan ayat-ayat Quran, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan-keterangan para ulama kita terdahulu maupun sekarang, dengan tanpa embel-embel ajakan kepada pesantren atau ajakan kepada sebuah masjid atau ajakan kepada sebuah yayasan atau yang lainnya. Dikarenakan memang dakwah kita dakwah yang murni dari itu semuanya, hanya menyampaikan dan menyerukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ta'ala. Dan juga telah kita sampaikan pula kepada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap tokoh di wilayah ini. Tamam? Supaya mereka memahami dan membaca, melihat, biar melek bagaimana sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam bab yang seperti ini, supaya mereka jangan terkungkung oleh hawa nafsu mereka, terkungkung oleh adatnya mereka, atau terkungkung oleh kebiasaan mereka mengedepankan organisasi atau mengedepankan partai atau mengedepankan masjid di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadza huwa. Alhamdulillah. Itu semuanya kita lakukan dalam rangka dakwah kepada mereka semua, supaya mereka memahami tentang dakwah ini. Diterima, enggak diterima, itu bukan urusan kita. Walhamdulillah ta'ala aidha, dengan taufik juga dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin dimanapun mereka berada dihebohkan dengan sekian banyak bom-bom yang diledakkan oleh para teroris dalam negeri. Bom Bali pertama, bom Bali kedua, atau yang semisalnya, mereka semuanya heboh, ribut. Semua majelisnya mempergunjingkan tentang masalah ini. Tamam? Pemerintah ribut, heboh, terperangah, dan yang semisalnya. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqih, kita sampaikan pula kepada mereka satu jawaban, bantahan terhadap tokoh cindil teroris Indonesia. Saya katakan tokoh cindil dikarenakan dia memiliki senior-seniornya, memiliki mbok-mboknya, dalam rangka untuk membantah tokoh cindil teroris yang ada di Indonesia ini, yang bernama Imam Samudra. Tamam? Dari buku dia yang berjudul Aku Melawan Teroris, alhamdulillah ta'ala, telah dibantah oleh akhuna al-fadil al-ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Baru jilid yang pertama sudah gelegeen, 600 sekian halaman membantah itu semuanya. Alhamdulillah ta'ala, telah kita sampaikan kepada pemerintah kita, kepada Pak Lurah kita, kepada Kapolsek kita, kepada Koramil kita, kepada Kodimnya kita, kepada camatnya kita, bahkan sampai kepada jajaran bupati kita, DPRD 2 kita, Polres kita, Polsek kita, jaksanya kita, semuanya. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqih, kita berikan kepada mereka semua penjabaran-penjabaran bantahan terhadap pemikiran-pemikiran khariji, pemikiran-pemikiran khawarij takfiri model Imam Samudra ini tadi. Namam, dan di situ karena fitnah asakum dibongkar oleh beliau hafizahullah taala wa ra'ah, jaringan-jaringan teroris internasional dan nasional
Ternyata Imam Samudra itu cendilnya belum tokohnya. Ternyata Dr. Azhari cendilnya belum tokohnya. Ternyata Nurdin Top cendilnya bukan tokohnya, bukan pentolannya. Ternyata di situ pentolan mereka ialah orang semacam Usama bin Laden dengan jaringan terorismenya dia yang bernama Al-Qaeda, yang ternyata dia itu ialah kaki tangan atau tangan kanannya Bush orang Amerika, mata-mata Amerika untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan ternyata pula gembong-gembong teroris internasional yang dipuji-puji oleh Imam Samudra, mereka itu ialah semacam Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin yang sekarang tinggal di Birmingham, London, Inggris, yang mengeluarkan majalah sunnahnya dan majalah Al-Bayan, yang di situ berisikan kotoran-kotoran pemikiran dia dalam bentuk takfir, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, dalam bentuk khuruj, memberontak para penguasa. Dan ternyata pula gembong-gembong teroris itu orang semacam Dr. Safar Al-Hawali, semacam Salman Al-Audah, dan yang semisalnya, yang mereka-mereka ini khanafitina azakumullah, dulu di Indonesia dikenal oleh kita semua dengan tokoh-tokoh sururiyin yang menyebarkan pemikiran Muhammad Surur, yang mengadopsi, yang mengasung pemikiran khuruj, memberontak pemerintah yang disebarkan oleh orang semacam Said Qutb, orang semacam Hasan al-Banna, orang semacam yang semisal mereka dari kalangan orang-orang pemberontak penguasa ketika itu. Kalau dulu mereka-mereka ini, Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, Muhammad Surur, ini mereka heboh dengan prinsip muwazanahnya yang dikenal sekarang dengan prinsip insaf. Harus adil ketika mensikapi ashabul ahwai wal bidah. Ketika mengkritik mereka, jangan hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan saja, tapi wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Prinsip busuk yang dibikin oleh Muhammad Surur, yang dibikin oleh Salman Al-Audah, yang dibikin oleh Safar Al-Hawali, Ayat Al-Qarni dan yang semisalnya, yang kemudian dibantah habis oleh para ulama kita. Dulu di Indonesia ini banyak pula jaringan-jaringan sururiyin, jaringan-jaringan sururiyin yang membebek kepada mereka semuanya. Sekarang ini khanafitina azakumullah, tampaknya para cendil-cendil sururiyin, anak buahnya Salman CS-nya ini berubah haluan. Berubah haluannya ikhwan. Ya? Enggak lagi mau membela atau mendukung mereka-mereka ini. Enggak lagi mau untuk mengusung pemikiran mereka ini. Tobat barangkali dari prinsip muazanahnya, dari prinsip insafnya ketika mensikapi ashabul ahwai wal bidah. Namun sekarang ini khanafitina azakumullah, mereka berganti baju, namun tetap dalam lingkaran setan yang namanya hizbiyin. Yang namanya hizbiyin, jaringan nasional dan internasional, pemecah belah dakwah salafiyah dimanapun mereka berada, senantiasa memecahkan dakwah salafiyah, memporak-porandakan dakwah di sana. Mereka itu ialah jaringan Ihya'ut Turaf Al-Kuwaiti, Ihya'ut Turaf Kuwait, yang dulu dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Mubtadi'ud Dhal, yang sekarang diganti lagi oleh orang yang semisalnya Abdullah Sabat. Tamam? Haywa. Gerakan dan jaringan Ihya'ut Turaf ini tadi lebih mengedepankan tentang sumbangan-sumbangan dana. Dana yang dikatakan dana untuk masjid, dana untuk pesantren, dana untuk yayasan, dana untuk ini, dana untuk itu, yang ternyata ikhwan fillah azakumullah, mereka memporak-porandakan dakwah salafiyah dimanapun mereka berada. Jaringannya banyak di Indonesia ini, ikhwan fillah azakumullah. Tamam? Ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Jogja,
ada di Solo, ada di Surabaya, dan ada pula di tempat kita. Tamam? Hadza huwa. Dan mereka-mereka ini khonafidina azakumullah sesungguhnya dulunya mereka ini ialah para pendewa Salman al-Auda, para pendewa Safar al-Hawali, para pendewa Muhammad Surur, dan bahkan majalah mereka, majalah Al-Bayan, majalah Sunnah masih tetap mereka konsumsi sampai sekarang ini. Sesungguhnya inilah ikhwanafidina azakumullah jaringan-jaringan terselubung teroris internasional dan nasional. Tidak hanya menteror kaum muslimin dalam bentuk bom-bom saja. Kalau bombing itu urusan Imam Samudra dengan lakon bin Ladennya. Tapi kalau urusan teror prinsip, teror akidah, teror manhaj, itu urusannya Safar al-Hawali, Salman al-Audah, Abdurrahman Abdul Khaliq, dan jaringan Ihya Turas Al-Kuwaiti internasional ataupun yang ada di Indonesia ini. Naam. Adapun di Indonesia ini khonafidina azakumullah banyak jaringannya. Ternyata tidak hanya Ihya Turas. Di sana ada yang namanya Darul Bir. Pusatnya di Emirat. Juga demikian memecah belah dakwah salafiyah, dan yang sekarang ini yang banyak membelanya ialah Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri yang telah dihukumi divonis oleh para ulama kita sebagai mubtadi'un dhal bilil munharif, orang yang menyimpang dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diemplok sama dia Darul Bir yang kemudian dirubah di Ma'rib dengan Darut Taqwa di Yaman. Adapun yang levelnya nasional, tangan kanannya Muhammad Surur ialah semacam As-Sufwah Jakarta, yang kemudian juga untuk di Surabaya mereka istilahkan dengan Nidaul Fitrah, dan bahkan keluar dari mulutnya mereka sendiri, dari tokoh mereka sendiri, orang yang bernama Muhammad Khalaf. Dia menyatakan bahwasanya Sofwa itu untuk wilayah barat dan Nidaul Fitrah untuk wilayah timur. Betul-betul jaringan yang terselubung dan yang betul-betul rapi terorganisasi ya ikhwan, dari mulai internasionalnya sampai nasionalnya. Dan mereka ini khonafidina azakumullah hampir rata-rata menggunakan baju salaf, hampir rata-rata menamakan dirinya sebagai salaf, mengatakan dirinya sebagai salafi. Dakwah mereka mengatakan sebagai dakwah salafiyah, tetapi mereka ini khonafidina azakumullah memiliki penyakit yang sangat luar biasa, yaitu penyakit pergaulan bebas dalam tanda petik. Nah, mereka rela bergaul dengan organisasi-organisasi yang jelas-jelas hizbiyahnya. Mereka rela bergaul dengan orang-orang yang betul-betul nyata kehizbiyahannya, orang-orang partai dan yang semisalnya, semuanya menggunakan baju salaf. Ini khonafidina azakumullah penyakit yang luar biasa dahsyat, teror yang sangat mengerikan yang ada di tubuh kaum muslimin yang tidak mereka rasakan. Justru teror yang seperti ini khonafidina azakumullah lebih mengerikan, lebih menyakitkan, dan lebih membahayakan daripada terornya Imam Samudra dalam bentuk bombing tadi. Kalau Imam Samudra ialah nyawa taruhannya, tetapi kalau yang satu ini taruhannya ialah prinsip akidah kaum muslimin. Mereka diselewengkan, disimpangkan dari jalan yang lurus dengan tanpa mereka menyadarinya, tertipu dengan slogan salafnya, tertipu dengan slogan salafiyahnya, dakwah salafiyahnya, ahlu sunnahnya, ustaz salafinya, wahakadha, padahal dia sangat jauh dari prinsip salaf. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Tayyib. Hadis ini pula ya khonafidina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya sistem birokrasi itu syai' yang ma'ruf, perkara yang ma'ruf di kalangan para pembesar-pembesar kufar ketika itu. Faham birokrasi? Yani kalau kita membutuhkan hajat kepada si fulan, pembesar mereka, itu nggak bisa langsung ketemu dengan dia, tapi harus lewat wakilnya dulu, terus naik, terus naik, terus naik, terus sampai pada pusatnya.
Dari riwayat ini. Rasulullah SAW ingin menyampaikannya pada Kisra, tetapi nggak bisa langsung lewat Kisra ya ikhwan. Harus melalui bawahan dia, Azimul Bahrain, penguasa Bahrain. Kemudian dari Azimul Bahrain baru diserahkan kepada Kisra. Sistem birokrasi itu ialah model-modelnya mereka ini, kelompok Persia ataupun kelompok Romawi. Tamam? Adapun sistem Nabawi, sistemnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kemudian yang namanya birokrasi. Orang ketemu langsung Rasul bisa kayak kemarin. Kisahnya Imam bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala anhu ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bisa. Itu orangnya di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah para sahabatnya langsung. Na'am ya ikhwan. Paham? Ada huwa. Sehingga tolong Pak Dai, tolong Pak Yai, tolong Pak Ustaz, ojo sok gaya. Jangan sok gede. Jangan sok gede kok kemudian pakai birokrasi. Daftar dulu. Siapa orang ini? Butuhnya apa? Keperluannya apa? Kepentingannya bagaimana? Oh, enggak penting, suruh pulang saja. La haula wala quwata illa billah. Man ente? Siapa kamu dan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Berusaha untuk menutupi dirinya dari masyarakatnya. Namun ikhwanafiddin azakumullah, kalau kita berurusan dengan orang-orang yang ternyata menerapkan sistem birokrasi pada dirinya, kita diperbolehkan untuk mengikuti cara dia. Kayak Rasulullah SAW. Tidak kemudian belum marah-marah, tidak langsung ke Kisra. Ya tidak. Dikarenakan mereka menggunakan sistem birokrasi, ya sudah, diikuti bagaimana caranya. Maka lewat Azimul Bahrain, penguasa Bahrain. Baru kemudian lewat disampaikan kepada Kisra. Wahakala. Hadza la syai' la mani'a fi hadza. Tidak mengapa dalam masalah khonafidin azakumullah dikarenakan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini pula khonafidin azakumullah menunjukkan kepada kita yang namanya dakwah. Yang namanya dakwah itu tidak mesti diterima oleh masyarakat. Paham ya? Tapi diterima. Ada yang menerima dikarenakan dia muwafaq mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolak. Itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda sampaikan dakwah tadi dengan baik, Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, selesai. Seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan bahasa yang lunak, dengan bahasa yang bagus. Ternyata ditolak mentah-mentah oleh Kisra. Bahkan dia kemudian melakukan tindakan yang kurang ajar, merobek-robek suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapinya dengan setara dengan itu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka supaya mereka diporak-porandakan, disobek-sobek kekuasaannya dengan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal jazaa'u min jinsil amal, maka balasan tersebut tergantung dengan jenis amalannya. Kalau dia merobek-robek suratnya Rasulullah SAW, maka balasannya ialah dirobek-robek kekuasaan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakata ikhwan. Sehingga dari sini ikhwan fillah azakumullah, tidak usah nelongso. Tidak usah khawatir. Tidak usah kemudian, wah bagaimana nanti dakwah saya tolak. Maka kita harus berupaya untuk mencari jalan bagaimana caranya diterima dakwah kita ini oleh masyarakat. Melembek, melunak, diundang acara-acara bid'ah, ya tidak apa-apa lah daripada nanti ribut. Dikarenakan mereka ada dai yang nggak beres. Gimana lagi? Tidak apa-apa lah ngajar tempat kita daripada nanti kalau kemudian dai-nya tadi diusir, gimana dengan masyarakatnya? Dia kan orang pribumi. Masa kita usir, kita keluarkan langsung dari pesantrennya kita, kan tidak enak. Bagaimana nih dengan dakwah kita, dengan masyarakat kita? Oh bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Kamu dakwah itu untuk apa ya hadza? Apa kamu dakwah dalam rangka untuk mencari pengikut? Dalam rangka untuk mencari banyaknya pengikut? La ya hadza.
Tetapi kamu dakwah dalam rangka untuk iqamatul hujjah. Kamu sampaikan hujjah kepada masyarakat kamu dengan cara yang baik. Mereka menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, itu bukan tanggung jawab Anda. Sebab hidayah dan taufik itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya khonafidina azakumullah, orang-orang yang demikian modelnya, takut lari pengikutnya, takut berkurang pengikutnya, takut enggak terima dakwahnya, ya begini akhirnya. Loyo, menggigil kayak tikus got, tidak bisa berbicara tentang al-haq yang sungguhnya. Ketika menghadapi masyarakatnya yang terang-terangan menyelisih sunnah, tidak berani ngomong dia. Kita mendapati masyarakatnya terjatuh dalam kesyirikan, tidak berani dia memberantas kesyirikan. Melihat umatnya, masyarakatnya terjatuh dalam kebid'ahan, enggak berani membantah kebid'ahan tadi. Yang penting baik-baik hati nih. Yang penting api-api hati nih, bagaimana baiknya? A3B2. Nah, istilahnya kita orang. A3B2, api-api hati nih. Bagaimana baiknya? Yang penting hatinya baik, bagaimana enaknya lah. Enggak usah ribut. La haula wala quwwata illa billah. Maka ya khonafidina azakumullah, orang seperti ini, orang yang tidak punya pendirian, pelin-pelan. Masalah azan yang seharusnya sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat pada waktunya, enggak berani dia. Caranya bagaimana? Tengah-tengah. Ya, jadi kalau masyarakatnya belakangan, nanti setengah jam lagi. Nah, tengah-tengah lah. Jadi yang ini azan, tunggu berapa jam baru dia azan. La haula wala quwata illa billah. Isyhada. Dakwah model apa ini, Pak D? Ada dakwah menjadi berikut ya. Dan itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ya ikhwan, disampaikan dalam rangka nasihat, disampaikan dalam rangka iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah Allah taala kepada masyarakat kita dengan cara yang baik, dengan dasar yang jelas, Al-Qur'anul Karim, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat. Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, enggak ada masalah. Yang penting kita upayakan dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, dengan tenang, dengan duduk, tidak frontal, tidak dengan kekerasan, bukan dengan cara bombing, bom sana, bom sini, la. Dengan akhlak yang bagus, ila akhirih. Urusan menerima itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dakwah kita dari sikap-sikap tikus got kayak tadi itu. Dan menyelamatkan para duat kita, para dai-dai kita dari prinsip-prinsip tamyi' yang membuat dakwah ini khonafidina azakumullah menjadi kabur, enggak jelas mana dakwah salafiyah, mana adat istiadat tempat. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.